Halo teman-teman, coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apakah ada lahan yang dulunya hijau, tetapi sekarang berubah menjadi bangunan? Pada video ini, kita akan melihat contoh perubahan tersebut di Desa Rahtau. Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki sejarah, budaya, dan berbagai potensi wisata. Selain dikenal sebagai kota religi, Kudus juga memiliki keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Di pusat kota, aktivitas masyarakat terlihat ramai dengan berbagai kegiatan ekonomi. Sementara itu, di kawasan pegunungan, suasananya lebih sejuk dan asri dengan pemandangan alam yang indah. Perbedaan kondisi geografis ini menjadikan Kudus memiliki potensi yang beragam. Salah satu daerah yang memiliki keindahan alam tersebut adalah Desa Rahtau yang berada di lereng pegunungan Muria. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi daerah, seperti memperbaiki jalan dan mengembangkan wisata. Upaya ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, lingkungan juga harus tetap dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Di Desa Rahtau, terdapat berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Lewat Dina Wisata ini, kita bisa melihat lokasi wisata alam, tempat makan, penginapan, hingga jalur pendakian. Letaknya yang berada di lereng pegunungan Muria, membuat Desa Rahtau memiliki udara yang sejuk dan juga pemandangan alam yang indah. Gapura ini menjadi pintu masuk menuju Desa Rahtau. Saat memasuki kawasan ini, suasana mulai terasa berbeda. Udara menjadi lebih sejuk, pemandangan terlihat lebih hijau, dan suara aliran air sungai mulai terdengar. Desa Rahtau dikenal sebagai salah satu desa wisata alam di Kabupaten Kudus. Banyak orang datang ke tempat ini untuk menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Perjalanan menuju Desa Rahtau melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Di sepanjang jalan, terlihat pemandangan hijau dari pepohonan yang masih tumbuh dengan lebat. Karena berada di daerah pegunungan, udara di Desa Rahtau terasa lebih sejuk dibandingkan daerah perkotaan. Suasana alam yang masih asri membuat lingkungan di sekitar desa terasa nyaman dan segar. Desa Rahtau berada di lereng pegunungan Muria dan memiliki tanah vulkanik yang subur karena berasal dari material letusan gunung berapi pada masa lalu. Kondisi ini membuat tanahnya cocok untuk pertanian, termasuk tanaman kopi. Namun, lereng yang curam juga membuat wilayah ini rentan mengalami erosi dan longsor, sehingga pemanfaatan lahannya perlu dilakukan dengan bijak. Kawasan dataran tinggi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pepohonan yang tumbuh di lereng pegunungan membantu menyerap air hujan ke dalam tanah. Air tersebut kemudian menjadi cadangan air yang akan mengalir ke sungai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah yang lebih rendah. Selain itu, akar pohon juga membantu menjaga kestabilan tanah, sehingga dapat mengurangi resiko longsor dan juga erosi. Karena itulah, kawasan pegunungan sering disebut sebagai daerah resapan air yang harus dijaga kelestariannya. Teman-teman, pernahkah kalian melihat pegunungan yang awalnya dipenuhi pepohonan dan sumber mata air berubah menjadi bangunan atau tempat wisata? Dahulu, lingkungan di sekitar Rahtau masih sangat alami. Banyak pohon tumbuh di sekitar sungai dan lereng pegunungan, sehingga suasananya hijau, asri, dan sejuk. Pohon tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Akar pohon membantu menyerap air hujan sehingga dapat mengurangi resiko longsor dan erosi. Di lereng pegunungan Muria, banyak masyarakat menanam pohon kopi. Selain menjadi sumber penghasilan, tanaman kopi juga membantu menjaga lereng tetap hijau dan melindungi tanah dari pengikisan. Karena itu, menjaga dan menanam pohon sangat penting agar lingkungan tetap lestari, udara tetap segar, dan air sungai tetap jernih. Teman-teman, sungai memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Desa Rahtau. Sejak dahulu,
masyarakat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, membersihkan peralatan rumah tangga, dan mengairi sawah atau kebun. Air sungai di Rahtau terlihat jernih karena berasal dari kawasan pegunungan yang masih banyak ditumbuhi pepohonan. Selain digunakan manusia, sungai juga menjadi tempat hidup berbagai makhluk hidup seperti ikan kecil, serangga air, dan tumbuhan di sekitar sungai. Suara gemericik air yang mengalir juga membuat suasana terasa tenang dan sejuk. Karena itulah, sungai bukan hanya penting untuk kehidupan masyarakat, tetapi juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Di Desa Rahtau, juga terdapat villa dan penginapan untuk wisatawan yang ingin menginap dan menikmati suasana alam lebih lama. Keberadaan penginapan ini menunjukkan bahwa Rahtau terus berkembang sebagai daerah wisata. Namun, perkembangan tersebut tetap harus memperhatikan lingkungan agar keindahan alam Rahtau tetap terjaga. Di sepanjang jalan menuju Rahtau, terdapat banyak warung yang menjadi tempat singgah para wisatawan. Keberadaan warung ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus menunjukkan pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki oleh Rahtau. Keindahan alam Desa Rahtau menarik banyak pengunjung untuk datang dan menikmati suasana pegunungan yang sejuk. Sebagian pengunjung datang untuk bersantai bersama keluarga, menikmati pemandangan alam, atau sekedar melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Ramainya pengunjung menunjukkan bahwa Rahtau memiliki potensi wisata yang cukup besar. Kehadiran wisatawan juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata. Namun, semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar keindahan Rahtau tetap dapat dinikmati oleh semua orang. Perkembangan wisata memang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika lahan hijau di Desa Rahtau semakin berkurang? Teman-teman, longsor dapat terjadi karena beberapa faktor. Curah hujan yang tinggi membuat tanah menjadi jenuh air dan lebih mudah bergerak. Selain itu, berkurangnya pepohonan akibat penebangan atau pembangunan di lereng pegunungan juga dapat meningkatkan risiko longsor karena tanah kehilangan penahannya. Air hujan yang tidak terserap dengan baik akan mengalir ke sungai dan dapat meningkatkan risiko banjir. Longsor dan banjir tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat merusak jalan, mengganggu aktivitas masyarakat, dan berdampak pada kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga kawasan hijau sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya, alam dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, tetapi tetap dijaga kelestariannya. Penanaman pohon, pembatasan pembangunan di lereng yang rawan longsor, serta menjaga kawasan hijau dapat menjadi langkah untuk melindungi lingkungan. Dengan cara ini, masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata, sementara fungsi alam sebagai daerah resapan air juga tetap terjaga. Sekarang, coba kalian pikirkan, menurut kalian, bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Pegunungan Muria? It was just two lovers sitting in a car, listening to blindfold.